Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Rahmawati dengan NIM 2011301185. Soal UAS mata kuliah hukum pidana. Yang pertama, A. Sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana, yaitu hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana khusus, dan hukum pidana umum. Hukum pidana material adalah aturan hukum terdapat rumusan tindakan pidana yang di dalamnya itu terdapat perbuatan pidana, syarat, dan aturan untuk melakukan pidana. Kalau hukum formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum sebagai alat perlengkapan kewajiban untuk mengatur, menuntun, dan melaksanakan pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum yang sengaja dibentuk dan diberlakukan kepada orang-orang tertentu saja. Hukum pidana umum adalah hukum yang sengaja dibuat dan diberlakukan untuk orang pada umumnya. B. Di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Soalnya yaitu jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga dari teori tersebut. Yang pertama, tujuan dari teori mutlak atau pembalasan adalah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki kejahatan. Nah, kejahatan tersebut ini mengandung unsur untuk dijatuhkannya pidana. Sedangkan teori tujuan adalah bertujuan untuk menegakkan tata tertib atau hukum di dalam masyarakat. Yang ketiga, teori gabungan adalah bertujuan untuk pemidanaan bersifat plural karena menggabung prinsip-prinsip relatif atau tujuan dan absolut pembalasan dalam satu kesatuan. Soal yang kedua yaitu berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat yaitu asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Asas legalitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada. Soal nomor 6 yaitu sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, adanya niat untuk melakukan pelaksanaan. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, tidak sesuai dengan tujuan bukan karena keinginan sendiri. Contoh kasusnya yaitu tentang pencurian. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 53 KUH pidana yang isinya tentang mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan semata-mata bukan keinginan sendiri. Soal nomor 7 yaitu sebutkan jenis-jenis penyertaan dan berikan contoh masing-masing penyertaan tersebut dan dasar hukumnya. Jenis-jenis penyertaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, melakukan. Yang kedua, menyuruh melakukan. Yang ketiga, turut serta melakukan. Dan yang keempat, menganjurkan melakukan. Contoh perbuatannya yaitu tentang pembunuhan. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 55 KUH pidana yang isinya mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut. Soal nomor 8. Di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Contoh pembenar, misal si A
menyerang si B menggunakan tongkat untuk memukul si B. Kemudian si B mengambil pula tongkat untuk melawan si A. Namun si A ini kewalahan dalam menghadapi pukulan si B. Dasar hukum pembenar terdapat dalam pasal 49 ayat 1 tentang membela diri. Tidaklah seorang yang melakukan suatu perbuatan yang diharuskan untuk keperluan mutlak membela badan, kesusilaan, dan barang-barang dari dirinya sendiri atau orang lain terhadap suatu serangan yang bersifat melanggar hukum. Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tetap melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi dia tidak dipidana karena dia tidak ada kesalahan. Contohnya, yaitu sering terjadi di masyarakat adalah pengeroyokan. Seorang pencuri yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh orang banyak. Dasar hukum pemaaf terdapat dalam pasal 49 ayat 2 yaitu tidaklah kena hukuman pidana suatu pelampauan batas membela diri apabila ini akibat langsung dari gerak perasaan yang disebabkan oleh serangan lawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.